Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hazari Mujadid dengan nomor induk mahasiswa 1164020008. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2016. Akan mempresentasikan skripsi saya yang diajukan untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan judul Nilai Dakwah dalam Seni Tari. Adapun latar belakang masalah dari skripsi saya atau penelitian saya yaitu budaya Tarawangsa merupakan salah satu kesenian tradisional yang menjadi hasanah kekayaan budaya Jawa Barat yang masih dipertahankan hingga sekarang dengan dukungan masyarakat. Dalam proses tarawangsa ini, terdapat nilai yang bisa dipetik yaitu rasa syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan melalui bentuk kesenian. Korelasi antara tarawangsa dengan dakwah berada pada setiap gerakan yang disajikan, yakni mengandung pesan dakwah yaitu rasa bersyukur, saling menghormati, perilaku manusia, dan kebersamaan dalam kelompok manusia. Fokus penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana proses tari tarawangsa. Yang kedua, bagaimana makna denotasi, makna konotasi, dan mitos dari tarawangsa. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu bagaimana nilai-nilai dakwah dalam tari tarawangsa. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses tari tarawangsa. Yang kedua, untuk mengetahui makna denotasi, makna konotasi, dan mitos tari tarawangsa. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam tari tarawangsa. Metode penelitian yang saya gunakan, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika Roland Barthes dengan objek tari tarawangsa yang memiliki nilai dakwah di dalamnya dan memaparkan makna dari setiap gerak di dalamnya. Adapun jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data penelitian ini yang dikumpulkan adalah data kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, data yang berkaitan dengan interaksi kegiatan dakwah yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati, faktor empati. Yang kedua, data yang berkaitan dengan objek tarawangsa yaitu outcome atau kepuasan komitmen, level dependensi, rasa memiliki atau sense of belonging, rasa mencintai atau sense of belonging, dan fanatisme. Adapun hasil pembahasan yang saya teliti yaitu yang pertama, analisis makna tari tarawangsa. Dalam penelitian ini, analisis makna tari tarawangsa ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian yaitu makna denotasi, makna konotasi, dan mitos dalam tari tarawangsa. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, makna denotasi tari tarawangsa. Makna denotasi merupakan makna yang dia dapatkan secara objektif yang didapatkan secara langsung melalui penginderaan atau penglihatan. Banyak hal yang bisa dilihat secara langsung oleh peneliti mengenai makna yang diperlihatkan. Seperti gambar yang pertama ini, yaitu petanda dari penari melakukan gerakan diiringi musik menggunakan pakaian berwarna hitam. Adapun penandanya yaitu pakaian hitam menandakan kesakralan pada prosesi tarawangsa, dan tarian tarawangsa ini menandakan kenikmatan, kesenangan, dan ketenangan jiwa selama proses dalam kehidupan. Adapun pada gambar kedua yaitu petandanya, penari membawa dan meletakkan sesajen di tempat yang telah disediakan. Penandanya, pemberian sesajen untuk menghormati tamu gaib yang hadir di acara tersebut sebagai rasa penghormatan dan menyambut tamu gaib tersebut. Gambar ketiga yaitu petandanya, penari berlutut menghadap para tamu yang datang dan mengangkat kain putih untuk dililitkan di leher. Adapun penandanya, berlutut dan menyodorkan kain menunjukkan penghormatan selamat datang kepada tamu dalam rangkaian adat tarawangsa. Gambar keempat yaitu petanda
Penyediaan sesajen dalam alat tarawangsa yang menyediakan berbagai macam makanan, yaitu diantaranya 2 bakakak atau bakar ayam panggang, bakar ikan mas, puncak manik, nasi liwet, dan 1 pinggang beras putih dan telur ayam mentah, serta 1 nyiru makanan. Penandanya yaitu sesajen dalam adat tarawangsa memiliki makna bahwa manusia hidup di atas muka bumi ini secara bergandengan dengan makhluk hidup lainnya, termasuk makhluk gaib. Sehingga sesajen sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan dan berbagi kepada sesama makhluk Tuhan. Adapun gambar yang terakhir atau gambar yang kelima, yakni petandanya penari memperlihatkan kepala daerah menggunakan lilitan kain warna-warni. Sebagai penandanya yaitu kain warna-warni menandakan bentuk keragaman manusia, khususnya warga Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Kepala daerah yang dililitkan kain warna-warni menandakan bahwa dia mewakili rakyat-rakyatnya dalam proses tarawangsa. Adapun yang poin keduanya yaitu makna konotasi tari tarawangsa. Pemaknaan semiotika Roland Barthes berisi pemaknaan atau interpretasi dari subjek yang meneliti atau melihat hal tersebut kemudian memaknainya secara empirik. Berikut pemaknaan 5 kode teks Roland Barthes dalam memperkuat makna konotasi. Kode ini terdapat dalam hal-hal yang terdapat di dalam tari tarawangsa. Yang pertama yaitu kode hermeneutik atau kode teka-teki. Kode hermeneutik merupakan kode yang merujuk adanya misteri dalam teks. Adapun pada tari tarawangsa, kode teka-teki yang terdapat di dalamnya yaitu penandaan sesajen yang menunjukkan bahwa manusia harus berbaur dengan makhluk hidup yang lainnya di muka bumi ini. Adapun yang kedua yaitu kode proairetik atau kode tindakan. Kode tindakan dari tari tarawangsa yaitu saat melaksanakan tarian penari merasakan ketenangan dalam jiwa dan hati sambil diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur dan atas segala nikmat yang diberikan. Yang ketiga ada kode budaya. Kode budaya pada tarian ini saat penari menyodorkan kepada partisipan dalam acara pelaksanaan kebudayaan tarawangsa sebagai bentuk rasa syukur telah hadir pada acara tersebut dengan diiringi musik adat Sunda. Kode yang keempat yaitu kode semantiks. Kode semantiks dalam gerakan tersebut pada semua gambar yang merupakan sebuah tingkah laku manusia sehari-hari di dunia. Dan yang terakhir yaitu ada kode simbolik. Kode simbolik dalam tarawangsa adalah memaknai sebuah simbol yang menggambarkan baik buruknya perilaku dan perbuatan manusia. Adapun dari mitos tari tarawangsa yaitu seni tarawangsa di Rancakalong sudah ada sebelum zaman Mataram Islam. Budayawan W.D. Darmawan dalam karya tulisnya Profil Potensi Wisata Seni, Adat dan Budaya Kabupaten Sumedang menuliskan tarawangsa lahir dari rahim imajinasi masyarakat Rancakalong, kemudian tumbuh seiring dengan dinamika perubahan zaman. Ada 3 nilai dakwah dalam tari tarawangsa. Yang pertama, bersyukur. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nilai yang kedua yaitu saling menghormati. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati kepada sesama makhluk hidup dan juga makhluk-makhluk lainnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu perilaku manusia. Manusia lahir di muka bumi ini lahir dengan berbagai perilakunya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kebersamaan dalam kelompok manusia. Manusia tetap makhluk hidup yang memiliki kelompok tersendiri dan mereka memiliki kebersamaan dalam berkelompok. Kesimpulannya, yaitu tarawangsa adalah seni pusaka yang sangat dihormati di desa Rancakalong, sehingga dijuluki seni ormatan. Tarawangsa sendiri memiliki arti dan dimaknai sebagai tatabehan rakyat wali nu salapan atau narawang kanu maha kawasa. Tarawangsa juga memiliki tempat khusus untuk menghormati Nyai Nugelis, sebuah sebutan yang dituturkan orang-orang tua pada zaman dahulu di Tatar Sunda untuk makanan, khususnya beras dan nasi. Sedangkan Nukasep sebutan untuk menunjukkan uang.
Selain dilaksanakan pada upacara khusus seperti ngalaksa dan bubur suro, pertunjukan tarawangsa ini juga biasanya dilaksanakan setelah panen padi atau menyelenggarakan hajatan lainnya seperti syukuran dan menempati rumah baru. Mungkin itu cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.